warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengobservasi tentang tugas kami MK Kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Mas Dika di TK Karunia. Selanjutnya kami akan bertanya-tanya kepada kepala sekolah TK Karunia tentang sistem KTSP pembelajaran PAUD. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Harus baik ya Bunda ya. Iya, harus semangat. Iya, harus semangat lagi pandemi gini. Gini Bunda, kedatangan kita ke sini. Saya perkenalkan diri dulu ya. Kami bertiga dari perwakilan Institut Agama Islam Muhammad Azim dari Prodi Pendidikan Islam Usia Dini. Tujuan kita ke sini mau tanya-tanya nih Bunda sama Bunda soal masalah KTSP Bunda. Ya, izin dulu Bunda ya sebelumnya. Sebelumnya saya mau tanya Bunda, saya bicara sama Bunda siapa pagi ini? Saya Bunda Titin ini. Oke, Bunda Titin ini. Perkenalkan Bunda, nama saya Marnes Fitria. Ada teman saya lagi namanya Nurjohan Sutila dan satunya lagi Salsa Widianti. Oke. Bunda, saya langsung ke pertanyaan pertama nih ya Bunda. Mau tanya Bunda, sebenarnya KTSP itu apa sih? Soalnya kan yang kita tahu masih banyak nih sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang salah dalam penyusunan KTSP. Jadi apa sih sebenarnya KTSP itu menurut Bunda? Ya. Menurut saya KTSP itu adalah kurikulum operasional yang dibuat oleh lembaga. Seperti contohnya di TK Karunia. Ini kurikulum operasional yang proses kegiatan yang ada di Karunia itu kita buat setiap tahun, gitu. Jadi di dalam kurikulum inilah semua tentang kegiatan proses pembelajaran, tentang perkembangan anak, tentang program-program pembelajaran itu semuanya tercantum di kurikulum ini. Jadi kurikulum ini seharusnya memang wajib dimiliki oleh setiap lembaga karena proses kegiatan pembelajaran itu ada di kurikulum sekolah, begitu. Benar. Pertanyaan kedua ya Bu. Ya. Saya mau tanya tentang bagaimana sih sebenarnya penyusunan KTSP yang benar menurut Bunda? Ya, terima kasih. Pada saat kita mau membuat kurikulum di lembaga kita, sebaiknya kita mengadakan rapat dulu, rapat dengan guru-guru, kemudian dengan orang-orang yang terkait dengan kepentingan sekolah. Boleh dari kalau misalnya sekolahnya swasta, boleh dengan yayasan. Kemudian juga kita boleh juga melibatkan komite sekolah. Nah, dalam penyusunan kurikulum KTSP ini, kurikulum sekolah itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah prosesnya. Jadi proses yang pertama adalah bagaimana kurikulum kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu harus melalui bermain. Itu jadi mindset pertama kita tuh harus kita ingatkan bahwa apapun kegiatannya nanti itu harus melalui proses kegiatan bermain. Kemudian yang kedua, kita perhatikan usia anak. Jadi usia kita pembuatan kurikulum ini kan macam-macam tuh. Ada usia 3 sampai 4, ada usia 4 sampai 5, ada usia 5 sampai 6. Nah, sekarang di lembaga kita melayani usia berapa? Jadi kalau misalnya kita melayani usia 3 sampai 4 atau 5 sampai 6, jadi kita fokus dulu ke situ. Nah, kemudian setelah kita fokus di usia anak, nah kita juga harus melihat di permen itu kemampuan dasar anak, kemampuan minimal anak itu kan ada. Nah, jadi kita harus mengikuti juklaknya. Jadi KTSP kita ini harus disesuaikan dengan usia anak, kemudian kebutuhan anak. Jadi pada usia misalnya 4 sampai 5, 6 kebutuhannya apa? Jadi kita harus menyesuaikannya. Jadi kita tidak bisa membuat KTSP ini sembarangan. Maksudnya kalau kita tidak tidak melihat misalnya standar pencapaian minimal anak, kan di STTPA-nya ada tuh di permen 146137 itu kan ada STTPA untuk setiap usia anak. Jadi kita pun harus melihat ke sana. Kalau misalnya kita usianya 4 sampai 5, kita lihat STTPA anak usia 4 sampai 5 itu standar minimal yang harus kita capai itu apa. Jadi kita harus fokus ke STTPA-nya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan usia anak. Kemudian juga
dalam penyusunan KTSP ini kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Jadi misalnya di lingkungan kita ini apa sih yang lebih menonjol, apa sih potensi yang bisa kita angkat, yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak sehingga potensi itu bisa berkembang dengan baik. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan anak, kita harus lihat potensi yang ada di lingkungan sekitar gitu. Izin Ibu dan mau tanya sedikit nih. Berarti dalam penyusunan KTSP itu semua pihak di lembaga itu terkait? Iya, harus karena kita dalam membuat kurikulum ini, dalam proses pembuatan kurikulum ini, kita kan melibatkan guru, kita melibatkan kepala sekolah, kita melibatkan yayasan, karena yayasan kan harus tahu apa yang harus kita kembangkan di kurikulum tersebut. Apalagi guru yang bakalan terjun ke lapangan, dia yang langsung nanti berinteraksi dengan anak, jadi dia yang harus lebih tahu. Makanya guru itu wajib. Nah kalau misalnya komite sekolah itu kalau mereka mau boleh kita libatkan, karena komite sekolah ini tujuannya nanti untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran kita nanti. Tentu kan dalam proses pembuatan KTSP ini kan ada kebutuhan yang harus dilengkapi, entah mungkin itu biaya, entah mungkin itu partisipasi orang tua. Nah dengan adanya komite kan mengambil bagian. Misal contoh, mungkin dalam KTSP nanti kita ada program kunjungan profesi. Misalnya kunjungan profesi itu apakah kita ingin mendatangkan dokter, ingin mendatangkan polisi, ingin mendatangkan petani, orang-orang yang sukses gitu ya. Nah kalau misalnya di lembaga tersebut orang tuanya ada, itu kan bisa kita berdayakan. Nah itu melalui komite sekolah begitu. Atau mungkin juga kegiatan sekolah ini kan tidak lepas dari biaya. Nah itu juga nanti bisa jadi nanti kalau kita melibatkan komite sekolah, otomatis nanti kita berharap semuanya lancar. Jadi ibarat lingkaran, orang tua ikut andil, guru juga, kepala sekolah, apalagi yayasan. Begitu. Terima kasih Bunda. Perkenalkan, nama saya Nurjoan Sukila. Sebelumnya sudah kenal ya Bunda ya. Bunda ini asesor di Muara Jambi. Lanjut pertanyaan ya Bunda. Untuk di lembaga Bunda sendiri, penyusunan KTSP konsepnya Bunda itu seperti apa sih? Ya, kalau konsep di KTSP di lembaga saya, yang pertama adalah saya melihat potensi yang ada di guru. Nah, jadi kalau gurunya lebih, misalnya potensinya lebih banyak mereka keagamaan, nah mungkin untuk nilai-nilai keagamaan itu lebih saya banyakkan gitu. Kemudian juga mungkin ada guru-guru yang pintar menari, begitu bisa saya masukkan dalam pembuatan konsep nanti untuk apa namanya itu potensinya. Jadi misalnya nanti dalam kegiatan ekstra ada kegiatan menari, ada kegiatan ikro gitu ya konsepnya. Jadi terus juga kita lihat potensi yang ada di lingkungan kita. Misalnya kayak di lingkungan di sini kan banyak orang dari Sulawesi ya, banyak orang Bugis ya. Nah mungkin juga kita bisa tuh memanfaatkan budaya mereka begitu. Jadi kita pelajari dan kita inikan juga ke anak-anak begitu. Selain kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, pada intinya kita lebih lebih menitik beratkan kepada kemandirian anak. Jadi yang pertama kami inikan di sini tuh yang penting dulu anak sekolah di TK Karunia ini yang kita harapkan yang pertama adalah kemandirian. Karena kemandirian ini kita harapkan setelah anak dari orang tua mereka mempercayakan investasi pendidikannya ke TK Karunia, setelah nanti mereka untuk melanjutkan ke SD, kita berharap mereka sudah lebih mandiri dari sebelumnya. Mungkin mereka sudah bisa berpisah dengan orang tuanya, kemudian juga dia sudah bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah dan juga mungkin di masyarakat. Kemudian yang paling penting lagi cara dia bersosialisasi. Jadi kita berharap yang paling penting itu sosialnya. Jadi dia sudah bisa bersosialisasi
bersama teman-temannya, bersama orang-orang yang lebih besar dari mereka, bersama masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, setelah itu baru kita mungkin ke 6 aspek kemampuan dia. Jadi misalnya kita berharap nilai agama, agamanya, sosialnya, kognitif bahasa seninya itu tuh semuanya berkembang dari sebelum menjadi lebih baik begitu. Terima kasih. Bunda, Iya. dalam penyusunan KTSP di lembaga Bunda, adakah kesulitan yang didapatkan Bunda? Kalau kesulitan rasanya tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak terlalu banyak. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Jadi kalau kita selalu berkomunikasi dengan guru, kemudian kita selalu kalau membuat kurikulum ini kita jadikan sesuatu yang bukan yang hal yang maksudnya itu sesuatu hal yang maksudnya gimana ya? Membebani, Ya. kemudian juga sesuatu hal yang baru dengan guru. Jadi kalau kita yang namanya kurikulum ini sering kita sudah buat sama-sama sama guru, kemudian juga selalu kita lihatkan sama guru, kemudian selalu kita sosialisasikan. Jadi kadang-kadang saya pun tidak terlalu banyak turun ikut campur ke dalam kurikulum sekolah. Mungkin untuk pembuatan dokumen 1 mungkin iya, saya mungkin turun. Tapi kalau dokumen 2 tentang program pembelajaran itu saya berikan sama guru. Jadi saya memonitor kira-kira ini bukan tidak benar, tapi mungkin ada yang belum tepat, mungkin belum kita berikan lebih baik. Tapi kalau salah itu nggak ada gitu. Jadi mungkin kita selalu mengajak guru, maksudnya itu kita mensosialisasikan guru bahwa kurikulum ini adalah makanan mereka gitu loh, makanan mereka, dan mereka harus tahu, dan ini adalah tugas mereka gitu. Beda kalau misalnya mungkin ada sekolah yang oleh kurikulum itu ya sekolahnya ya sananya yang buat dari program semua, jadi gurunya cuma ini ya, mungkin itu bagi gurunya mungkin apa ya mungkin sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mensosialisasikannya sama guru bahwa inilah kerja kita, inilah cangkul kita gitu. Nah, kalau kurikulum ini ibaratnya kan cangkul. Semuanya tuh di sini, proses pembelajaran guru itu di sini, perangkat pembelajaran guru itu ada di kurikulum sini. Kemudian misalnya dari proses, dari mungkin jam mengajar, semuanya kan aturan-aturan, kalender, semuanya ada di sini sebenarnya. Jadi memang KTSP ini intinya itu proses operasional sekolah itu ada di sini. Jadi kalau guru tidak tahu ya mungkin berat bagi yayasan ya. Kalau saya sih mudah-mudahan juga guru saya ada. Guru ini bukan, mereka sudah familiar dengan kurikulum. Jadi bukan untuk kita merubah kurikulum setiap tahun, itu bukan hal yang maksudnya yang berat. Ya kita paling kita kan kalau mau rubah kurikulum kita ngajak guru kita rapat. Nanti kita bicara kira-kira apa yang harus kita rubah ya. Nah, berarti kurikulum kita ada yang berubah, kita revisi gitu. Udah boleh tanya-tanya, kita udah sharing banyak banget ilmu yang kita dapat Bunda. Terima kasih. Semoga Bunda sukses terus, makin cantik. Udah berumur begini. Iya dong Bunda, biar awet muda. Iya, amin. Guru-guru Iya. TK kan cantik-cantik. Iya, Bunda. harus. Iya, harus. Makasih ya Bunda Iya, atas waktunya. alhamdulillah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam